Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah teori-teori pendidikan menurut Jerome Seymour Brunner. Menurut Brunner, dalam Wibowo 2012, belajar bermakna hanya dapat melalui belajar penemuan. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan atau memecahkan suatu masalah. Jerome Brunner dalam Murhadi 2020 berpendapat belajar melibatkannya 3 proses kognitif, yaitu 1. Tahap informasi, tahap untuk mengetahui atau memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Kedua, tahap transformasi, tahap di mana dapat memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan serta ditransformasikan dalam bentuk yang baru, yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Ketiga, tahap evaluasi, tahap mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. Menurut Jerome Brunner, dalam Dahar and Hayati 2011, perkembangan manusia berdasarkan cara melihat lingkungan. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan enaktif, tahapan di mana manusia memanipulasi atau mengotak-atik objek. Manusia dapat melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Contohnya, ketika guru memegang pensil, kemudian mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda nyata seperti pensil tadi. Selain itu, tahap ini bisa berupa tindakan atau kinestetik, seperti gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Yang kedua, tahap ikonik, tahap di mana sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, namun tidak mendefinisikan konsep tersebut, atau gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. Contohnya, seseorang yang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambar-gambaran atau visualisasi gambar. Yang ketiga, tahap simbolik, tahap di mana manusia dapat memahami adanya melalui simbol-simbol bahasa, logika, dan komunikasi dengan bantuan sistem simbol. Menurut Brunner, belajaran di sekolah lebih banyak menekankan kemampuan analisis sehingga kurang dalam mengembangkan kemampuan berpikir intuitif. Cara yang baik untuk belajar dan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif hingga mendapatkan kesimpulan discovery learning. Brunner menekankan perkembangan bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kognitif anak. Jerome Brunner memberikan namun pada teorinya, yaitu free discovery learning, yang dimana proses belajar akan belajar dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, dan pemahaman melalui contoh-contoh yang ia mampu jumpai dalam kehidupannya. Proses belajar mengajar menurut Brunner adalah setiap mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak dan setiap tingkat perkembangan. Langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik yang dapat diterima secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar, contoh ilustri, tugas, dan lain-lain. Yang keenam,
mengatur topik pembelajaran dari enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketujuh, melakukan penilaian atau proses dari hasil belajar. Discovery learning adalah, yang dimaksud discovery learning itu suatu pendekatan belajar yang mengutamakan pemecahan masalah berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, belajar untuk menemukan konsep secara mandiri. Yang dimana yang pertama tadi yang dia berpendapat melalui tahap informasi, yang kedua melalui tahap transformasi, yang ketiga tahap evaluasi. Yang perkembangan manusia berdasarkan cara melihat lingkungannya tadi yang terdapat 3. Pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga tahap simbolik. Yang satunya memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang satu, lingkungan menjadi faktor yang sangat penting, menekankan pada peningkatan faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang tampak dan dengan mempergunakan metode objektif